Bab 201. Apa aku mengizinkanmu berbicara? Takut keluar. Mileye tampak sedikit heran. Dia tahu bahwa utusan dekan kiri dan yang lain di depannya sangat kuat, begitu kuat sehingga mereka berada di luar kognisinya saat ini. Tapi dia tahu lebih jelas bahwa kakak dewa pedang di tubuhnya mungkin lebih kuat. Tidak ada bukti nyata, hanya intuisi. Intuisinya mengatakan bahwa kakak dewa pedang ini tidak bercanda ketika dia mengatakan bahwa dunia bisa dihancurkan dengan satu pedang. Dia mungkin sebenarnya bisa melakukannya, meskipun menurut Mileye menghancurkan dunia dengan satu pedang itu tidak masuk akal. Siapa kakak dewa pedang? Seberapa kuat dia? Inilah yang Mileye selalu ingin tahu. Di seberang Mileye, utusan dekan kiri berkata dengan suara rendah, "Mengapa, dewa pedang yang bermartabat, apakah dia pengecut?" Wanita misterius masih belum keluar. Ada sesuatu yang salah. Mileye sedikit mengernyit. Dia tahu temperamen wanita misterius. Dalam keadaan normal, dia seharusnya keluar. Dan sekarang, utusan dekan kiri ini begitu menghina, tapi dia tidak keluar, itu tidak normal. Mileye hendak bertanya, ketika suara wanita misterius tiba-tiba terdengar di benaknya, "Biarkan aku mempertimbangkannya." Mempertimbangkan apa? Mileye bertanya tanpa sadar. Pertimbangkan apakah akan menghancurkan duniamu dengan satu pedang. Mileye melihat wanita misterius itu masih belum muncul, utusan dekan kiri mengerutkan kening, sedikit tidak sabar, dan hendak berbicara ketika seorang lelaki tua tiba-tiba muncul di lapangan. Orang tua itu mengenakan jubah panjang dengan rambut dan janggut putih. Saat melihat lelaki tua itu, mata utusan dekan kiri tiba-tiba menjadi serius. Pelindung dunia. Di dunia kincang ini, ada sekelompok orang misterius yang menjaga 3 benua besar. Orang-orang misterius ini adalah pelindung dunia. Ini adalah kekuatan yang sangat misterius, belum lagi Akademi Changmo, bahkan beberapa kekuatan super di benua Dewa Dataran Tengah tidak berani menyinggung mereka dengan santai. Dan tugas mereka adalah melindungi benua. Lelaki tua itu memberi utusan dekan kiri tatapan dingin. Begitu banyak orang datang ke sini, ada apa? Ingin menghancurkan Qingzhou sepenuhnya. Utusan dekan kiri tersenyum kecil, bagaimana bisa? Ini hanya untuk membunuh dewa pedang, belum mencapai level itu. Pria tua itu berkata dengan suara rendah, "Tidak peduli siapa yang kalian ingin bunuh, adalah pelanggaran untuk datang ke sini dengan kekuatan kamu." Utusan dekan kiri merenung sejenak, dan setelah beberapa saat, dia meregangkan jarinya, dan sebuah cincin penyimpanan terbang di depan lelaki tua itu. "Maafkan aku." Lelaki tua itu melirik cincin penyimpanan. Di dalam cincin penyimpanan, ada ribuan batu kristal ungu seukuran kepalan tangan. Kristal murni ungu. Ini adalah barang yang sangat berharga. Satu kristal murni ungu setara dengan 100.000 batu kualitas spiritual super. Yang terpenting adalah benda ini relatif sulit diperoleh. Oleh karena itu, dalam keadaan normal 100.000 batu kualitas spiritual super tidak dapat diganti dengan kristal murni ungu. Batu spiritual kualitas super dan batu spiritual kualitas giok berguna bagi seniman bela diri di bawah alam ribuan semesta, tetapi tidak begitu banyak untuk master di atas alam ribuan semesta dan alam ribuan semesta. Kristal murni ungu dapat memuaskan para master di atas alam ribuan semesta dan alam Archon. 1000 kristal murni ungu bisa dikatakan sangat murah hati. Setelah lelaki tua itu terdiam sejenak, dia melirik utusan dekan kiri, "Jangan berisik." Setelah berbicara, dia menyimpan cincin penyimpanan, berbalik dan menghilang di ujung langit. Setelah pelindung dunia itu pergi, mata utusan dekan kiri kembali tertuju pada Mileye. Apakah yakin dia tidak mau keluar?
Mileye berkata dengan tegas, "Guruku sudah dalam perjalanan, kamu bisa menunggu sebentar." Utusan dekan kiri sedikit mengernyit, "Dalam perjalanan. Dari mana datang?" Mileye menunjuk ke langit, "Datanglah dari atas." Utusan dekan kiri menoleh dan menatap tetua kurus di belakangnya. Tetua kurus berkata dengan sungguh-sungguh, "Utusan dekan kiri, apakah kamu yakin orang itu hanyalah dewa pedang tanpa latar belakang apapun?" Utusan dekan kiri mengangguk, "Jangan khawatir, sebelum datang ke sini, Akademi Changmu telah memeriksa orang ini dengan Sekte Peramal, dan Sekte Peramal telah menemukan bahwa tidak ada orang seperti itu di kekuatan transendental utama. Bahkan beberapa negara adidaya dari alam lain juga tidak ada catatan tentang orang ini. Oleh karena itu, Sekte Peramal menyimpulkan bahwa orang ini adalah kultivator dewa pedang mandiri dan tidak ada kekuatan di belakangnya." Tetua Su berkata dengan sungguh-sungguh, "Apakah kamu sudah mengetahui asal-usulnya?" Utusan dekan kiri menggelengkan kepalanya, "Tidak juga. Namun, Akademi Changmu sudah pergi untuk memeriksanya. Di beberapa kekuatan transendental tidak ada orang ini dan seorang dewa pedang begitu rendah hati. Aku pikir dia seharusnya seorang kultivator mandiri tanpa latar belakang kekuatan apapun." Tetua Su mengangguk, "Itu yang terbaik, tentu saja, bahkan jika ada beberapa kekuatan di belakangnya. Selama itu bukan kekuatan transendental teratas itu, aku tidak akan takut." Utusan dekan kiri tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, dia hanya dewa pedang, tidak ada yang perlu dikhawatirkan." Setelah mengatakan itu, dia berbalik untuk melihat Mileye tidak jauh. "Jika dia tidak datang dalam 1/4 jam, maka aku akan mengupasi kulit dan mencabut uratmu, serta menggantung mayatmu di depan gerbang Akademi Changmu. Bukan hanya kamu, tetapi juga orang di sisimu jangan berharap bisa hidup. Aku ingin dunia tahu nasib memusuhi Akademi Changmu." Mileye mengabaikan utusan dekan kiri, dia hanya ingin tahu sekarang, kenapa kakak dewa pedang ini belum juga keluar. Pada saat ini, suara wanita misterius tiba-tiba terdengar dari benaknya, "Tahan sebentar." Mileye tersenyum pahit, "Senior, jangan-jangan kamu masih berpikir untuk menghancurkan dunia?" Wanita misterius berkata dengan suara rendah, "Kamu pikir aku tidak bisa melakukannya?" Mileye buru-buru berkata, "Tentu saja bisa, dengan kekuatan senior. Jangankan menghancurkan Kingsu ini, bahkan menghancurkan seluruh dunia Kincang adalah masalah sekejap. Hanya saja Akademi Changmu ini sangat sombong, berani sekali menghina secara terang-terangan. Kakak Dewa Pedang, ini benar-benar tak tertahankan." Wanita misterius berkata dengan tenang, "Apakah kamu tidak tahu bahwa Master hanya muncul pada saat-saat kritis? Suasananya tidak cukup saat ini. Jika aku muncul, tidak cukup bergengsi. Tunggu saja dulu. Ketika suasananya cukup, aku akan keluar." Mileye tercengang. Dia benar-benar bingung. Suasana tidak cukup. Muncul pun harus melihat suasana. Apakah dia serius? Kali ini, utusan dekan kiri yang tidak jauh, tiba-tiba berkata, "Mileye, 1/4 jam telah tiba. Karena gurumu tidak keluar, mari kita mulai darimu dulu." Ketika suara itu terdengar, dia akan menembak, dan pada saat ini, Mileye tiba-tiba berkata, "Tunggu." Utusan dekan kiri menatap Mileye, dia tidak berbicara, dia menunggu kalimat Mileye yang berikutnya. Mileye menarik napas dalam-dalam, lalu berjalan tidak jauh di depan utusan dekan kiri. "Aku tahu bahwa sama sekali tidak ada kesempatan dalam hidupku kali ini. Sebelum aku mati, aku punya permintaan kecil, dan aku meminta Yang Mulia untuk memenuhinya. Sudah lama aku mendengar utusan dekan kiri benua Dewa Dataran Tengah adalah master yang tiada taraf. Hari ini, aku Mileye ingin meminta bimbingan." "Meminta bimbingan?"
Semua orang di lapangan tercengang. Minta bimbingan utusan dekan kiri. Apakah Mileye ini gila? Belum lagi Mileye hanyalah alam mahir gaib saat ini, bahkan jika dia adalah alam ribuan semesta, mustahil baginya untuk melawan utusan dekan kiri. Karena alam utusan dekan kiri ini jelas melampaui alam Archon. Ketahuilah, lembaga umum pernah mengirim Master Alam Archon, tapi sayangnya, langsung dibunuh oleh wanita misterius dengan satu pedang. Oleh karena itu, saat kali ini lembaga umum Akademi Changmu mengirim orang lagi, sangat tidak mungkin mengirim Alam Archon. Dan sekarang, Mileye menantang utusan dekan kiri ini yang tidak tahu kehebatannya. Apakah dia gila? Utusan dekan kiri melirik Mileye, "Tantang aku. Apakah kamu yakin?" Mileye mengangguk, "Ya." Utusan dekan kiri sedikit mengangguk, "Di antara generasi muda, kamu Mileye juga dianggap sebagai karakter hebat, jadi aku penuhi keinginanmu." Suara itu terdengar, dan aurnya tiba-tiba turun dan jatuh ke alam Archon dalam sekejap, tetapi tidak berhenti, malah terus turun. Segera, di mata banyak orang, utusan dekan kiri turun ke alam ribuan semesta, dan pada saat ini, dia tidak bisa lagi turun. Utusan dekan kiri menatap Mileye, "Alam ribuan semesta, ini batasku, ayo pergi." Mileye mengangguk, dan dia menyerbu ke arah utusan dekan kiri dengan pedang di tangan. Dalam proses maju, pedang keindahan spiritual di tangannya bergetar hebat, dan momentum pedang juga melejit dengan liar pada saat ini. Meminjam momentum. Kini, ia tidak hanya memiliki momentum pedangnya sendiri, tetapi ia juga bisa memanfaatkan momentum. Dia meminjam momentum bumi, momentum angin di sekitarnya, dan segala momentum yang bisa dipinjam. Selain itu, ditambah dengan jiwa pertarungan dan jiwa pedang, momentum dari pedangnya bisa dikatakan benar-benar di luar jangkauan alam harmoni dewa. Dan saat dia melakukan jurus satu pedang hidup dan mati, kekuatan pedangnya mencapai klimaks baru lagi. Jurus satu pedang menentukan hidup dan mati, sebenarnya bukan hanya ilmu pedang, tapi juga kepercayaan Tao pedang. Ketika pedang itu keluar, banyak orang di lapangan melihat ke samping. Bahkan utusan dekan kiri, ada sedikit keterkejutan di matanya. Gara-gara pedang Mileye saat ini sudah mencapai kategori alam 1000 semesta. Dan pedang ini juga bisa dikatakan sebagai pedang terkuat Mileye saat ini. Pedang ini, dia benar-benar mencoba yang terbaik. Dalam menghadapi seorang master tingkat utusan dekan kiri, dia sangat jelas bahwa dia hanya memiliki kesempatan untuk menyerang dengan satu pedang, jadi dia harus melakukan yang terbaik. Pedang itu berhenti 10 inci dari jidat utusan dekan kiri, karena sebuah telapak tangan menghalangi pedang itu. Telapak tangan utusan dekan kiri menahan pedang Mileye, pedang keindahan spiritual Mileye tidak bisa maju setengah inci. Pada saat ini, Mileye memegang gagang pedang dengan kedua tangan, dan memutarnya dengan tajam. Bang! Utusan dekan kiri bahkan mundur 10 langkah, dan hanya saat mundur 10 langkah. Saat Mileye hendak menembak lagi, telapak tangan utusan dekan kiri tiba-tiba bergetar sedikit ke depan. Bang! Seluruh tubuh Mileye langsung terguncang 100 meter jauhnya. Dinding gunung pun bergetar kencang. Sebuah lubang hitam muncul di dinding gunung. Lubang ini lebih dari 10 meter dan di dasar lubang itu persis ada Mileye. Utusan dekan kiri menatap telapak tangannya robek dan darah mengalir. Setelah sedikit merenung, utusan dekan kiri mengangkat kepalanya dan menatap Mileye yang telah keluar dari kejauhan. Matanya sedikit menyipit dan cahaya dingin melintas di matanya. "Kamu benar-benar harus mati." Di kejauhan, Mileye tersungkur di tanah. Pedang keindahan spiritual di tangannya sudah patah,
dan darah terus mengalir dari sudut mulutnya. Kali ini bukan hanya lukanya yang parah, tapi pedangnya juga hancur. Jika pedang itu hancur berarti tidak ada pusat energi. Pada saat ini, dia bahkan tidak sehebat seniman bela diri biasa. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah dia terluka parah. Pada saat ini, dia memikirkan banyak orang. Adiknya, Ladia, Bennett Mo, Jeffrey, Hans Ling, Yeli, Nadia Jiang. Di kejauhan, tetua kurus di belakang utusan dekan kiri tiba-tiba berkata, "Bunuh dulu, baru mencari gurunya." Utusan dekan kiri mengangguk dan hendak menembak ketika seorang wanita bergaun polos tiba-tiba muncul di depan Mileye. Gadis berbaju polos meletakkan tangannya di belakangnya. Dia menatap Mileye yang tersungkur di tanah. "Kamu menyalahkanku." Mileye menggelengkan kepalanya. "Tidak." Gadis berbaju polos hendak berbicara, tetapi pada saat ini, utusan dekan kiri di belakangnya tiba-tiba berkata, "Kupikir kamu pengecut dan tidak ke." Pada saat ini, gadis berbaju polos mencabut salah satu rambutnya sendiri dan berbalik lalu menunjuk, lalu 10 kaki jauhnya. Suara utusan dekan kiri tiba-tiba berhenti karena sehelai rambut telah menembus di antara alisnya. Gadis berbaju polos menoleh dan melirik utusan dekan kiri, "Aku mengizinkanmu bicara." Setiap orang bersambung.